Haleluya, kita bersyukur pada pagi hari ini Tuhan masih beri waktu yang indah untuk kita boleh sama-sama datang untuk berbakti memuliakan nama Tuhan. Saudara, pagi hari ini saya akan berbicara tentang putusan yang mengubah kehidupan yang akan dihadapi. Putusan yang mengubah kehidupan yang akan dihadapi. Saudara, kita buka dalam Rut yang ke-1 ayat 1 sampai yang ke-6. Rut yang pertama ayat 1 sampai yang ke-6. Saudara, dalam situasi keadaan dunia dalam hari-hari ini, kita menyadari bahwa dengan adanya pandemik yang terjadi dalam hari-hari ini, saudara, kuasa kegelapan mencoba untuk menghancurkan kehidupan umat Allah dalam hari-hari yang ada. Memang tidak heran, saudara, saya dengar dari ada yang katakan bahwa meskipun di New York sudah 100% dibuka, tetapi banyak gereja-gereja Amerika yang saat ini masih kosong. Ya, saudara, ini sangat disayangkan sekali karena iblis melemahkan kehidupan ini. Ya, maka saudara, kita sadar dalam hari-hari ini, dalam masa yang akhir ini, iblis mencoba untuk menghancurkan rencana Allah yang besar, sehingga saudara sendiri tahu bahwa pada waktu Yesus sedang kembali, Yesus tidak akan menemukan banyak anak-anak Tuhan yang setia. Kenapa? Tuhan katakan orang yang setia sampai akhir itulah yang akan bertemu dengan Dia. Ya, maka saudara, di sini menjadi suatu hal yang sangat penting sekali dalam hari-hari ini. Bagaimanakah kita menghadapi kehidupan yang ada? Kita akan melihat suatu contoh yang sangat indah. Bagaimanakah Rut mengambil satu keputusan yang sangat penting sekali dalam kehidupan ini. Ya, meskipun kalau kita lihat Rut dari latar belakang bukan orang Israel, tetapi dia mengambil satu keputusan yang perlu kita pegang supaya dalam hari-hari ini kita tidak menjadi lemah. Ya, kita tidak menjadi lemah dalam menghadapi situasi keadaan yang terjadi. Karena apa? Saudara, firman Tuhan katakan bahwa dalam masa akhir menjelang kedatangan Kristus kali yang kedua itu, keadaan dunia bukannya bertambah baik, ya, akan bertambah susah. Ini pandemik ini hanya sebagai satu permulaan aja, ya, belum yang topnya, ya. Seperti hari-hari ini sudah perhatikan bahwa COVID yang pertama itu tidak seganas dengan COVID yang hari ini sedang melanda, ya. Delta varian COVID-nya ini merupakan satu yang lebih parah, lebih bahaya daripada yang pertama, ya. Oleh karena itu, mari kita buka dalam Rut yang pertama ayat yang ke-1 sampai yang ke-6. Kita sama-sama berdiri, kita sama-sama baca ayat-ayat ini. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang ke-6. Ada semua? Pada zaman para hakim pemerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Ayat 2. Nama istrinya Naomi dan nama kedua anaknya Malon dan Kilion. Semuanya orang berkata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, tinggallah mereka di sana. Sekali lagi, rasanya kok belum makan, ya?
keras, yang mantap. Ayat 2 mulai, 1, 2, 3. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang Efrata dan Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, dia membawa mereka ke sana. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengandung perempuan Moab, yang pertama bernama Orpah, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan perkenanan kepada mereka. Sekali lagi ayat 6, sama-sama, 1, 2, 3. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan pada mereka. Amin. Silakan duduk. Saudara, pagi ini kita akan berkenalan dengan seorang wanita Moab, ya, bukan Israel tapi wanita Moab yang bernama Ruth. Kalau kita melihat nama Ruth mempunyai arti a female friend atau sahabat wanita. Nama ini mencerminkan watak dan karakternya yang sangat indah, sebagaimana diungkapkan dalam Alkitab, ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan, hidup Ruth dapatlah diberikan satu ungkapan yang terpancar dalam kehidupannya. Karena apa? Karena putusan yang telah mengubah hidup yang dihadapinya. Saudara, kalau kita melihat latar belakang daripada Ruth, ya, kisah Ruth ini tidak bisa dipisahkan dari cerita perpindahan keluarga Elimelek dan Naomi yang berasal dari Bethlehem, Yudea. Namun ketika mendengar kabar tentang bencana kelaparan, mereka pindah ke Moab, wilayah penyembah berhala. Saudara, kalau perhatikan ini, keadaan ini waktu mendengar tapi belum mengalami. Ya, ini satu hal yang perlu kita perhatikan. Masih mendengar, belum mengalami kelaparan. Di negeri Moab itulah kedua anak mereka menikah dengan wanita-wanita Moab. Mahlon menikah dengan Orpah, Kilion menikahi Ruth. Kisah keluarga Elimelek di tanah Moab ini tidak berakhir dengan kebahagiaan, ya, tidak happy ending. Alkitab menceritakan karena apa, saudara? Karena ketika kematian yang sangat memilukan hati, yaitu Elimelek, Mahlon dan Kilion mati di tanah Moab, dan siapa yang tersisa yaitu tinggal 3 janda dalam satu rumah, Naomi, Orpah, dan Ruth. Kemudian Naomi mendengar bahwa keadaan di Yehuda semakin baik, lalu ia memutuskan untuk kembali ke tanah asalnya, dan kedua mantunya Orpah dan Ruth sebenarnya berniat untuk menyertai Naomi untuk pulang, ya, tapi Naomi menjelaskan bahwa lebih baik mereka tetap tinggal di Moab karena mereka masih muda dan hari depan di Yehuda pun masih belum menentu, belum pasti. Ya, saudara, Orpah akhirnya memutuskan untuk tinggal di Moab dan namanya tidak pernah disebut-sebut lagi dalam Alkitab. Ya, saudara pelajari dalam kitab Rut juga dalam ayat pasal 1 7 sampai 24 seperti saya lihat di sana. Sedangkan Ruth ini yang kita bicara pada pagi hari ini, Ruth mengambil satu keputusan yang luar biasa, ya. Nanti kita baca dalam Rut 1 ayat 16-17. Putusan Ruth yang begitu berani. Mengapa saya katakan begitu berani?
karena dia belum mengetahui apa yang akan terjadi di tanah Yudea, ya, di tanah Israel. Dia belum tahu apa yang terjadi, ya. Tetapi saudara, apa yang terjadi akhirnya mengubahkan masa depan Ruth secara luar biasa. Ya, oleh karena saudara, pagi hari ini kita akan melihat, akan mempelajari 3 perkara yang sangat berharga dari kehidupan Ibu Ruth. Yang pertama, kalau kita melihat, Ruth mempunyai masa lalu yang gelap. Ya, ini seringkali ya, dalam kehidupan kita juga, kita seringkali mulai dengan kehidupan dari masa lalu yang gelap. Ya, tidak ada kehidupan yang masa lalu. Sebelum kita kenal Yesus, biasanya masa lalu kita itu biasanya hidup dalam kegelapan. Ya, masa lalu Ruth adalah masa yang gelap. Mengapa demikian? Sebab sebagai orang Moab, Ruth adalah penyembah berhala. Dan Alkitab berulang kali menegaskan bahwa penyembah berhala itu adalah satu hal yang sangat dibenci oleh Tuhan. Seperti kalau sudah lihat dalam 10 hukum Allah sendiri, ya, dan komandan, itu larangan yang pertama, ya, dan kedua, menyembah berhala. Dilarang menyembah berhala. Mengapa sampai larangan ini begitu keras sekali? Karena apa? Kalau kita lihat, berhala itu sebenarnya tidak ada apapun, tidak ada apa-apanya, tidak ada sesuatu yang dapat diharapkan. Kalau sudah buka, coba mari kita buka dalam Yeremia yang ke-10 ayat 1 sampai 5. Dalam Yeremia 10 ayat 1 sampai 5, di sana berbicara, firman Tuhan berbicara tentang berhala ini, ya. Coba saya bacakan dalam ayat 1, dengarlah firman yang disampaikan Tuhan kepadamu, hai Israel. Beginilah firman Tuhan, janganlah biasakan dirimu dengan tingkah langkah bangsa-bangsa. Janganlah gentar terhadap tanda-tanda di langit, sekalipun bangsa-bangsa gentar terhadapnya. Sebab yang disegani bangsa-bangsa adalah kesia-siaan. Bukankah berhala itu pohon kayu yang ditebang orang dari hutan, yang dikerjakan dengan pahat oleh tangan tukang kayu? Orang memperindahnya dengan emas dan perak. Orang memperkuatnya dengan paku dan palu supaya jangan goyang. Berhala itu sama seperti orang-orangan di kebun mentimun, tidak dapat berbicara. Orang harus mengangkatnya sebab tidak dapat melangkah. Janganlah takut kepadanya, sebab berhala itu tidak dapat berbuat jahat dan berbuat baik pun tidak dapat. Ya, saudara, ini keadaan berhala. Maka apa Tuhan katakan, menyembah berhala itu satu hal yang sia-sia. Karena apa yang kita dapat harapkan? Ya, dia tidak bisa berbuat baik, tidak jahat pun dia tidak bisa berbuat, ya. Waktu tidak perlu takut. Firman dikatakan tidak perlu dia takut, ya, terhadap berhala-berhala yang ada. Namun saudara, ini yang menjadi satu kelemahan bangsa Israel sendiri, ya. Walaupun demikian, kita perhatikan umat Israel selalu tergoda untuk menyembah berhala, sehingga bukannya berkat yang mereka terima, tetapi kutuk. Israel terusir dari wilayah sendiri dan menjadi bangsa yang tersebar sampai seluruh dunia. Ya, ini satu hal karena ketidaktaatan mereka. Dan kalau kita perhatikan, sebenarnya apa yang dialami Ruth ini berbeda dengan orang Israel, karena Ruth dari dasarnya atau dari mulanya adalah penyembah berhala. Nah, kalau kita melihat di sini, Ruth berbeda dengan mereka karena Ruth sebagai orang Moab, ia dilahirkan dan dibesarkan dalam suasana penyembahan berhala. Jadi sebenarnya berhala itu tidak menjadi satu hal yang asing bagi Ruth, sehingga hal tersebut merupakan hal yang biasa. Dengan dia, saudara, Ruth memiliki latar belakang kehidupan sebenarnya yang cukup gelap, ya. Dan kalau kita melihat dalam Alkitab juga ada banyak tokoh-tokoh, ya, yang
hidupnya latar belakangnya gelap ya, seperti lihat masa lalu dari Rahab ya. Kalau kita lihat dia sebagai seorang wanita tunasusila ya dalam Yosua 2, tapi akhirnya Rahab dapat selamat, dan bahkan ada dalam silsilah dalam keturunan menurunkan Yesus. Masa lalu Paulus, kalau saudara perhatikan, Paulus adalah orang yang menganiaya orang-orang Kristen. Masa lalunya masa yang gelap sekali. Masa lalu Maria Magdalena, kalau sudah perhatikan, dulu dikuasai oleh 7 roh yang jahat, dan Tuhan selamatkan. Itu juga masa lalu dari Sakeus sebagai kepala kantor pajak di Yeriko yang sangat korupsi sekali. Saudara, ini contoh-contoh yang gelap, tetapi Tuhan membawa mereka kepada satu kehidupan yang ada di dalam rencana Allah, keselamatan Allah dalam kehidupan ini. Ya, kita katakan, aku dulu juga orang yang gelap ya. Kalau yang masih gelap ya nggak apa-apa, puji Tuhan, nanti pasti terang. Tapi kita lihat kehidupan gelap, saya katakan bukan gelap tidak ada surat, tapi gelap karena kita melakukan banyak dosa kejahatan yang terlalu banyak kita lakukan. Ya. Gelap, tapi Tuhan membawa kita kepada kehidupan yang mungkin tidak terpikirkan ya. Bagaimana Doni? Apa kamu pernah mikirkan? Kalau Doni saksi ya, masa lalu masa yang sangat gelap sekali, tapi Tuhan boleh bawa Doni untuk ada di dalam terang Allah. Ya, ini satu kemurahan Allah yang besar yang terjadi. Bila juga saudara, di antara kita mungkin kita sebagai penyembah berhala dahulu ya mungkin, dan kita mungkin terikat oleh begitu banyak dosa kejahatan yang kita lakukan. Tapi kita bersyukur buat Tuhan kalau pada saat ini Tuhan memberikan kesempatan dalam kehidupan kita untuk ada di dalam Dia. Ya, jadi ini yang pertama, kalau kita perhatikan kehidupan Ruth itu kehidupan yang ada di dalam masa lalu yang gelap. Yang kedua, apa yang dapat kita pelajari di sini? Ini sangat penting sekali dalam langkah kehidupan Ruth ya. Tadi kehidupan Ruth, sebenarnya Naomi inginkan Ruth dan Orpa untuk kembali atau tinggal di Moab. Tapi Ruth mengambil satu keputusan ya untuk mengikuti Orpa. Maka di sini satu hal yang perlu kita pelajari. Yang kedua, Ruth mengambil keputusan yang tegas, yang pasti. Nah ini sangat penting sekali ya di dalam pengiringan kepada Tuhan. Saudara, kita harus mengambil satu keputusan yang pasti, yang tegas. Ya, jangan kita ragu-ragu ya. Karena kalau kita ragu-ragu, kita pun tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan dalam kehidupan ini ya. Dari bagian yang pertama tadi kita tahu bahwa Ruth mempunyai masa lalu yang gelap. Apakah yang mengubah hidup yang dikuasai kegelapan itu menjadi cerah, menjadi terang, yang menuntun kepada masa depan yang berbahagia? Jawabannya adalah Ruth dengan penuh keberanian mengambil satu keputusan yang mengubah hari yang akan dihadapi atau hari masa depannya. Ini satu hal yang tidak mudah ya saudara. Satu, memutuskan kalau saudara mau beli barang, saudara gampang memutuskan ya A atau B atau C, gampang memutuskan. Tetapi ini menyangkut kehidupan. Ya, ini satu hal yang tidak mudah untuk diputuskan. Tapi dia mengambil satu keputusan yang tegas. Dan kita bisa lihat, mari kita buka kembali dalam Ruth yang pertama. Tapi ayat 16 dan 17 ini yang menjadi satu keputusan yang Ruth lakukan. Ya, dalam Ruth yang pertama ayat 16-17, Ruth
berkata kepada Naomi mertuanya, ya, kalau sudah perhatikan dalam ayat 16, 17, dan apa semua, katakan demikian, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situlah juga aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situlah juga aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat 17, di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Saudara, ini satu perkataan yang tidak mudah, ya. Bukan satu perkataan yang mudah. Untuk menentukan, untuk memutuskan, ya, sesuatu yang baru, sesuatu yang masih belum dia ketahui. Ya, kalau sudah tahu apa yang akan terjadi itu gampang, ya. Karena dia akan meninggalkan banyak hal, kehidupan lamanya, bahkan sampai kepada apa yang akan dihadapi di hari-hari yang mendatang. Itu bukan suatu keputusan yang mudah, ya. Saudara, apalagi kalau mungkin dia pikir, kalau dia masih pakai pikiran, dia memikirkan mengikut bagaimanakah akan terjadi. Karena apa? Karena dia mengikuti seorang janda yang miskin, yaitu Naomi. Saudara, kalau dia mikir soal Naomi, mungkin keputusan itu akan lebih susah, ya, untuk diputuskan, ya. Bukannya kalau kita melihat keadaan Naomi sendiri, bukanlah satu keadaan yang membawa kehidupan yang mungkin hebat, ya. Naomi, aku mengikuti orang miskin, diikuti mau apa, sudah masa depannya mau apa, ya. Kalau orang kaya, wah hebat ini orang kaya sih, tidak masalah. Naomi pun belum tahu apa yang akan dia hadapi di Israel. Mungkin dari Moab pun dia tidak punya banyak harta benda yang bisa dibawa pulang. Dan hidup kan bukan cuma 1-2 hari, bayangkan saudara. Tetapi ini satu keputusan yang sangat indah sekali, ya. Kalau kita melihat, kelihatannya memang tidak ada apa yang diharapkan, ya. Namun Ruth melangkah dengan imannya, dan akhirnya sejarahlah yang berbicara untuk membuktikan, ya, betapa keputusan yang mengubah hari yang akan dihadapinya ke masa depan itu bisa menjadi satu kenyataan yang besar yang dia nikmati, ya. Demikianlah kalau kita perhatikan dua janda itu, yang seorang tua, yang seorang muda, kemudian melangkah berjalan menuju ke Bethlehem Yehuda. Nah, saudara, kalau kita melihat memang ini gambaran dari pengirian kita pada Kristus dalam masa-masa yang ada, ya. Bayangan tentang bagaimanakah Kristus sebagai gembala itu akan membimbing kita, domba-dombanya melintasi padang gurun dunia ini. Nah, ini satu hal yang kita harus imani. Seperti saat ini, saudara, kalau saudara hidup sampai saat ini, kita bisa hidup sampai saat ini, kita bisa hidup bertahan di tengah-tengah kehidupan yang ada pada saat ini. Ini satu kehidupan yang harus kita landasi dengan juga apa? Hidup beriman kepada Tuhan saja. Bayangkan saudara, di dalam hari-hari ini sudah setahun lebih, ya, melewati masa pandemik yang cukup berat. Ya, kalau saudara yang masih sehat-sehat, mungkin sudah katakan beban saudara mungkin hanya COVID, tapi kalau yang lain yang disertai dengan masalah penyakit-penyakit yang melanda tubuh ini, saudara bayangkan sudah ada COVID masih menanggung beban yang lain-lain, ya. Itu
Tapi apalagi kita yang sudah lanjut usia itu pasti ada masalah demi masalah. Setiap hari masalah itu habis ya, dengan kesehatan yang ada. Tetapi di sini menjadi satu hal yang sangat penting sekali. Kita perlu mempelajari bagaimanakah Ruth bisa dengan tegas memutuskan untuk mengikut janda yang miskin, janda yang tidak punya pengharapan. Saudara mungkin saudara ingat masa lalu ya, sebelum saudara tinggalkan Indonesia. Nah saudara, bagaimanakah sejarah kehidupan saudara berangkat ke Amerika ya? Ya mungkin saudara ada yang, wah saya bersyukur saya punya saudara yang bisa menampung saya, yang bisa memberikan kecukupan dan segala macam ya. Tetapi saudara, kita mungkin datang karena ikut aja, ikut numpang ya, banyak kan dulu orang numpang ikut ke Amerika, tidak tahu apa yang terjadi di Amerika tapi sekarang suruh pulang nggak mau semua ya. Ada yang mau pulang? Cuma Herdi mungkin yang mau pulang. Tapi punya istri ya, bawa istri ke Amerika ya saudara. Tapi kalau kita suruh pulang lagi, ada yang gitu. Dulu kan banyak saudara waktu datang ke Amerika, ada kalau tahu begini di Amerika, lebih baik nggak datang di Amerika ya. Tapi setelah lama di Amerika nggak suruh pulang, mana mau pulang ya. Tapi ini satu hal yang memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi sih ya. Tapi ini lebih gelap lagi kalau kita perhatikan Ruth dan Naomi ini, keadaan lebih gelap lagi karena mau mengharapkan Naomi pun tidak punya apa-apa ya. Kalau waktu tinggalkan Bethlehem, pulang ke Moab, pergi ke Moab, sudah punya rumah di Bethlehem, mungkin pulang ke Bethlehem tidak masalah, tapi pulang pun tidak punya apa-apa, bayangkan saudara ya. Oleh karena ini kita akan melihat dasar dari pengiringan ini dijumpai, atau dasar dari keputusan ini. Dia memberikan 5 keputusan yang penting sehingga dia dapat melangkah dengan imannya. Yang pertama, firman Tuhan tadi katakan, kemana engkau pergi, kesitulah aku juga pergi. Ya, perhatikan ini. Yang pertama, satu hal yang pertama dia katakan, kemana engkau pergi, kesitulah aku juga pergi. Where you go, I will go. Ya, kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Saudara, kemana Kristus sebagai gembala membawa kita hidup, disitulah pula kita akan mengikutinya. Ini kalau kita hidup beriman pada Tuhan saja. Ya, hal ini menunjukkan, berbicara apa? Tentang ketaatan kita mengikuti Yesus. Yesus berkata bahwa ketaatan itu sangat penting sekali. Nah, saudara, di sini Tuhan pun katakan di dalam Yohanes 14 ayat 21. Kalau kita melihat dalam Yohanes yang ke-14 ayat 21, firman Tuhan katakan, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Ya, saudara, di sini Tuhan inginkan di dalam pengiring kita ini bukan hanya asal-asalan mengikut ya. Kalau mau ya ikut, enggak ya sudah, tidak. Tetapi di sini seperti apa yang diputuskan oleh Ruth tadi, kemana engkau pergi, kesitulah aku juga pergi. Ya, maka itu sudah, ini dituntut ketaatan. Seperti Tuhan katakan tadi, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Yang maksud dia katakan itu karena dia masih mengasihi Naomi sebagai mertuanya. Ya, ini puji Tuhan, mertua sama mantu bisa akur ya, bisa mengasihi. Pasti Ruth mengasihi Naomi ya, tak mungkin ya kalau dia tidak mengasihi Naomi, dia akan mengikut Naomi begitu rupa, tidak.
Tapi inilah yang menjatuhkan, maka dituntut seperti Tuhan membawa kehidupan kita. Kita memutuskan mengikuti Tuhan kemanapun Tuhan inginkan aku pergi, aku mau pergi. Ini dituntut adalah ketaatan kita. Ya, maka itu Tuhan katakan barang siapa memegang perintahku dan melakukannya. Ini membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Maka itu kalau kita mengasihi Tuhan, Tuhan katakan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia. Ya, Allah Bapa dan Anak akan mengasihi dalam kehidupan kita, sehingga saudara, di sinilah kita melihat kita pun akan terpelihara. Nah, hal yang kedua yang diambil oleh Ruth dikatakan, di mana engkau bermalam, di situ pulalah aku bermalam. Ya, di mana engkau bermalam, di situ pulalah aku bermalam. Where you stay, I will stay. Ini menggambarkan pengiringan tanpa syarat. Ya, mungkin kita dalam masa yang sama ini ya, kalau kita pergi, mungkin kita pikir kalau aku bermalam di hotel bintang 5, wah, oke lah. Tapi kalau suruh nginep di motel atau kalau setelah di Indonesia di losmen yang gelap, yang kotor, yang apa, mikir ya untuk tinggal. Tetapi saudara, apa yang diputuskan ini berbeda, dan sering ini juga menjadi satu hal yang menjadi satu keputusan atau satu hal yang terjadi dalam kehidupan anak Tuhan juga ya. Kalau kita perhatikan, seringkali kita pun menuntut syarat. Ya, kita menuntut syarat di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang saudara, kalau begitu, kalau engkau memberkati terus, aku mau ikut. Tetapi kalau engkau tidak memberkati atau memberi masalah, ya selamat tinggal aja Tuhan. Nah ini kadang-kadang karena seringkali kita menuntut Tuhan untuk memenuhi apa yang menjadi kemauan kita. Ya, saudara, kalau kita melihat apa yang terjadi dalam Ruth, dalam pengiringan Ruth ini menjadi satu teladan juga kepada kita, kemana Ruth mengiring kepada Naomi. Ini telah menjadi gambaran pengiringan kita kepada Kristus juga, yaitu dengan ketaatan kita untuk kita melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Maka itu firman Tuhan katakan, kita harus melaksanakan atau harus melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Tapi hal yang ketiga, apa yang dikatakan oleh Ruth di dalam memutuskan keputusan ini, dia katakan lebih lanjut, bangsamulah bangsaku. Ya, our people will be my people. Ya, bangsamulah bangsaku. Saudara, ini yang kadang-kadang di Amerika pun tidak semua demikian ya. Sudah jadi citizen, tetapi tidak mau mengakui sepenuhnya kebangsaan Amerika sendiri. Saudara, ada satu dari agama sebelah yang sudah tinggal di Amerika, jadi citizen di Amerika, tetapi ini yang sering terjadi, bahwa mereka tidak hidup seturut dengan apa yang Amerika tetapkan. Ya, sehingga pada waktu pergolakan teroris yang begitu banyaknya, dia sudah tidak mempunyai hati dengan sungguh kelihatan. Jadi ini kelihatan sekali. Jadi dia tidak seperti Ruth ini ya, bangsamulah bangsaku. Moab dan Israel berbeda. Maka saudara, ini yang satu dalam mengambil keputusan seperti ini, Ruth menanggalkan identitasnya sebagai orang Moab.
dan melebur diri dalam kehidupan bangsa orang Israel. Dan memang saudara, latar belakang kita tidak bisa hilang ya. Culture kita mungkin masih melekat sampai saat ini ya. Pak Daniel aja culture-nya tidak hilang, setiap pagi makan nasi. Betul Pak Daniel, masih enggak? Breakfast-nya masih nasi. Bayangkan saudara, kalau nasi nggak bisa makan. Ya itu hanya culture aja ya. Tetapi ini ya satu hal yang contoh-contoh yang kecil ya saudara. Tetapi ini menunjukkan bahwa dia mau menanggalkan kehidupan. Saya berbicara dalam kekristenan kita mau menanggalkan kehidupan lama kita, masuk ke dalam kehidupan yang baru dalam Kristus. Nah ini seringkali kegagalan kita mengiringi Tuhan sungguh-sungguh apa? Karena kita tidak mau menanggalkan hidup lama kita. Hidup yang gelap tadi itu masih kita pakai terus dalam kehidupan ini. Tetapi Rut dengan keputusan bangsakulah bangsamu, karena apa? Dia meninggalkan identitas yang lama, dia meninggalkan kehidupan yang lama. Kita meninggalkan kehidupan lama, masuk dalam kehidupan yang baru, sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita lakukan. Sudah, ini satu keputusan yang tidak mudah loh. Ya, bisa tadi memang ada hal-hal yang masih kita bawa ya. Terang aja ya, kita tidak bisa lepas makanan Indonesia itu pasti ya, kita tidak bisa lupa. Ada satu cerita saudara, ini lucu ya. Saya nggak tahu, ada jemaat di New Jersey, hamba Tuhannya cerita, saya punya jemaat, dia transfusi darah. Biasanya makan nasi, makan semua makanan Indonesia, setelah ditransfusi darah, nggak mau makan nasi, karena darahnya darah orang Amerika. Jadi akhirnya maunya makanan Amerika terus, makan Indonesia nggak suka lagi. ini satu kenyataan, mungkin sudah sedikit sebab-sebabnya apa, tapi itu satu hal yang nyata. Ya. Namun di sini jadi satu hal yang Tuhan inginkan apa? Bahwa kalau kita sudah masuk dalam kehidupan yang baru, hidup lama itu kita tinggalkan aja. Ya, bangsakulah bangsamulah bangsaku. Ya, jadi kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang keempat, keputusan yang keempat, dia katakan Allah mula Allahku. Ya, dulunya menyembah berhala, dia putuskan bahwa Allah mula Allahku. Ini bukan suatu hal yang mudah loh. Your God, my God. Ya, ini Ruth mengambil suatu keputusan yang sangat tegas sekali. Bukan menyembah lagi berhala yang dia tinggalkan, tetapi dia mengalihkan menyembah kepada Allah Yehova, Allah Israel. Dan tidak ada ilah lain dalam hatinya kecuali Allah Israel. Memang saudara, kalau kita sudah menyembah Tuhan, ini yang kita harus tinggalkan kehidupan lama dari kita. Dan kehidupan kekristenan kita itu memang saudara, seringkali memang banyak ya, kita sudah hidup sebagai anak-anak Tuhan, tetapi masih ada ilah-ilah lain yang mengikuti langkah kehidupan kita. Ya, gereja oke, kedukun juga oke. Wah, ini bahaya lagi ya. Kalau sakit minta doa, tapi juga percaya dukun, ini bahaya lagi. Ya, jadi saudara, tidak ada kelepasan hal ini. Saudara perhatikan, mendua hati di hadapan Allah. Tuhan tidak inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, tidak ada hal yang Tuhan inginkan kalau kita Tuhan tidak inginkan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita mendua hati. Maka seperti Ruth katakan, Allah mula Allahku. Nah, yang kelima dikatakan, di mana engkau mati, disitulah juga aku akan mati. Ya, where you die, I will die. Ya,
mana engkau mati, disitulah aku akan mati. Saudara, ini satu keputusan yang tidak mudah ya. Rut mengatakan dengan perkataan ini, aku tidak akan mundur di dalam keputusan yang sudah aku ambil. Ya, kalau saudara ikut Tuhan, saudara, ini suatu keputusan yang penting. Nah, hari-hari ini kalau kita melihat karena pengaruh dunia yang ada pada saat ini, banyak orang yang mundur. Tetapi di sini kita melihat apa yang diputuskan oleh Rut ini, di mana engkau mati, disitulah juga aku akan mati. Kata mundur atau pulang kampung ini, pulang ke Moab, itu sudah tidak ada lagi dalam pikiran Rut. Sekali ikut Naomi ya terus sampai mati. Bukan dicoba dulu. Ini kadang-kadang mungkin dalam pikiran kita ya. Kalau Amerika kan kadang-kadang banyak kan sudah kita coba-coba dulu di Amerika ya. Banyak kan kita kalau kerja kan coba dulu ya. Maka itu tidak, ya kan sering kali ya. Kalau saudara bekerja, saudara kan masa probation ya, percobaan dulu 3 bulan. Nah, coba-coba dulu, kalau cocok ya terus hendaknya keluar. Nah, ini satu hal yang tidak dikerjakan oleh Rut. Ya. Rut bukan dicoba dulu ya. Kalau enak ikut Naomi ya aku stay. Kalau ikut Naomi gak enak ya aku pulang. Nah, itu enggak ada di dalam pikiran, enggak ada dalam pikiran Rut. Ya. Tidak ada dalam pikiran Rut. Kalau enggak enak ya pulang aja ke Moab ya. Kalau dalam pengiringan kita juga ya, kalau kita perhatikan dalam pengiringan kita kepada Kristus, saudara, hal ini menggambarkan memang Tuhan inginkan adanya ketekunan, kesungguhan kita dan kesetiaan kita sampai pada akhir. Ya, kita tahu tidak ada siapapun di luar Kristus yang bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Ini satu-satunya kita harus tahu, hanya satu-satunya jalan keselamatan hanya melalui Yesus. Sudah hati-hati ya, dan hari-hari ini banyak hamba Tuhan yang mencoba untuk membuat satu pelajaran yang baru. Ya, ada jalan lain yang masuk surga, tidak hanya Yesus. Itu salah. Ya, itu satu kesalahan yang besar sekali yang harus kita perhatikan. Ya, saudara, kadang-kadang mereka membuat sesuatu yang lebih menarik sehingga bisa menarik orang-orang, meskipun pelajaran yang sudah salah. Ini waktunya hari-hari kita harus hati-hati. Dan waktu dikatakan ada nabi-nabi palsu, guru-guru palsu akan muncul dalam hari-hari ini. Ya, tetapi di sini menjadi satu hal bahwa hanya satu jalan ke surga, yaitu melalui Yesus. Maksud saudara, di sini kita harus hapuskan kata mundur tadi, kata pulang kampung itu tadi kita harus hapuskan dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mempunyai ketegasan seperti itu tadi. Ya, saudara, 5 ketegasan ini menjadi satu pelajaran yang saat kita dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah mengiring Yesus, ini menjadi satu keputusan yang harus kita pegang. Sehingga seperti saat ini Amerika sudah digoncangkan dengan segala macam hal. Kalau sudah lihat ke Eropa sudah banyak yang undur. Sukar sekali mencari gereja di Eropa. Tapi di Amerika masih sudah lihat. Tapi dengan kegoncangan seperti hari-hari ini, saudara, gereja masih kosong. Oleh karena apa? Pengaruh-pengaruh itu sudah masuk dalam kehidupan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh, yang tidak mempunyai keputusan seperti keputusan Rut. Ini yang sangat disayangkan. Apakah mereka akan selamat? Tidak. Mereka pasti akan terhilang. Mereka tidak menikmati kehidupan yang ada di dalam Kristus. Ya. Nah, sekarang pelajaran yang ketiga, yaitu Rut mengubah masa yang dihadapi. Ya. Rut mengubah masa depan melalui keputusannya tadi. Kalau saudara lihat bagaimanakah masa depan yang sangat indah yang dia terima, saudara lihat putusan yang tegas itu diambil Rut mengubah
masa lalu yang gelap itu kepada masa depan yang cerah. Seperti Alkitab menyatakan bagaimanakah akhirnya Rut menikah dengan Boas. Dan saudara bisa pelajari tentang Rut ini ya. Bagaimana Rut menikah dengan Boas, seorang tokoh di Yehuda yang kaya raya dan yang sangat indah sekali. Apa saudara? Rut menjadi orang yang menurunkan atau menjadi nenek moyang Raja Daud dan sampai kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, saudara bisa lihat dalam Rut yang keempat. Kalau saudara lihat sana dalam Rut yang keempat ayat 13 seterusnya itu, saudara bisa melihat di sana bahwa nanti akhirnya setelah dia menikah dengan Boas, Rut melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Obed. Obed itu adalah ayah dari Isai. Ya, dan saudara tahu Isai itu adalah ayah Daud. Jadi menurunkan Daud. Dan kalau saudara lihat silsilah yang terjadi sampai kepada Yesus, bayangkan saudara, dari yang tidak berharga menjadi satu yang sangat berharga sekali di hadapan Tuhan. Mungkin orang pikir kita ini tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan mengambil suatu keputusan yang benar di depan Tuhan, kita boleh melihat bagaimanakah Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita dari yang gelap menuju kepada kehidupan yang terang. Kenapa? Hanya Yesus sajalah yang mampu melakukan itu dalam kehidupan ini. Lalu saudara, kita melihat memang kehidupan dari Rut berbeda ya, sebelum dan sesudah mengambil keputusan sangat berbeda sekali. Ya, hidup yang pertama hidup dalam kegelapan karena menyembah berhala, tetapi setelah mengambil keputusan hidup dalam terang karena menyembah Allah yang hidup. Nama Rut sebelum keputusan hilang dalam sejarah, tetapi setelah mengambil keputusan nama Rut tercantum dalam sejarah yang tertulis dalam Alkitab. Ya, kalau sudah lihat nenek moyang dia adalah keluarga biasa di Moab, tetapi Rut menjadi nenek moyang dari Daud dan Tuhan Yesus sendiri. Wah, ini satu hal yang sangat indah sekali. Jalan hidupnya sebelum keputusan menurun, hidup setelah terima atau memutuskan ini yang naik, bahkan yang sangat indah. Kalau Rut tidak mengambil keputusan ini, tidak ada kitab atas namanya, tetapi setelah mengambil keputusan kita melihat dalam kitab Rut, nama Rut tercantum dalam Alkitab adalah satu dari 39 kitab dalam Perjanjian Lama. Tetapi yang sangat indah, kalau Rut tidak mengambil keputusan, berakhir dengan penghukuman yang kekal. Tetapi setelah Rut mengambil keputusan, berakhir dengan hidup yang kekal. Ya, oleh saudara, ini menjadi satu hal yang sangat penting sekali dalam hari-hari ini. Hendaklah apa yang sudah kita putuskan mengiring Yesus, jangan sampai iman kita digoyahkan. Ya. Apapun yang terjadi dalam hari-hari ini, saudara, dalam masa akhir ini kalau kita perhatikan, akan terjadi banyak hal yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Ya, akan mempengaruhi kehidupan kita. Nah, bagaimanakah kita yang sudah mengambil keputusan itu? Apakah kita akan tetap tinggal setia mengiring Kristus atau kita akan undur? Kalau kita undur, kita akan hancur. Kita akan kehilangan hidup yang kekal. Tapi kalau kita tetap tinggal setia di dalam Kristus, kita perhatikan, kita akan menikmati kehidupan yang kekal bersama dengan Yesus. Yang sudah dalam hari-hari ini, saudara, memang keadaan dalam kehidupan masa yang akhir ini, kita akan mendapat banyak tantangan yang tidak mudah.
Tapi disinilah yang menjadi satu hal kita harus ketahui, bahwa kalau kita pegang Yesus dalam kehidupan kita, saudara, kita tidak akan digoyahkan oleh keadaan apapun yang terjadi. Meskipun berat mungkin ya, meskipun berat akan terjadi dalam hari-hari ini, tetapi jaminan keselamatan yang Tuhan janjikan itu akan sangat berharga dalam kehidupan. Lalu saudara, dalam hari-hari ini kita banyak bergumul ya, banyak berdoa ya, maka sudah dekatkan kehidupan kita pada Yesus. Karena tidak akan mampu, saudara, kita tidak akan mampu. Ya, saya kira kita banyak dari kita yang sudah mendapatkan banyak hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Kalau mau menyaksikan semua, saya kira kita tidak ada waktu untuk bersaksi. Tetapi saudara, jadikan hidup ini menjadi satu kesaksian bagi yang lain. Karena dunia rindu melihat kita, dunia rindu melihat kehidupan kita, supaya hidup yang masih ada ini, saudara, kita boleh menyaksikan Yesus yang hidup. Itulah yang membawa kita dapat bertahan sampai saat ini. Mengapa orang katakan, mengapa harus ikut Yesus? Saudara tahu jawabannya, karena apa? Begitu indahnya kehidupan di dalam Kristus. Kalau kita bandingkan kehidupan yang lama, kita boleh melihat bagaimanakah Yesus membawa kita sampai saat ini. Bukan karena hanya kecukupan secara jasmani, tetapi sampai seluruh kehidupan kita ini menikmati betapa indahnya hidup di dalam Kristus. Maka saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan tidak pernah menikmati kehidupan yang indah di dalam Kristus, saudara, ini satu kehidupan yang kosong, tidak ada artinya ya. Maka itu kita perlu kita belajar daripada keputusan rutin. Karena kita rindu, saudara, dalam masa-masa yang ada pada saat ini, hanya Yesus sajalah yang akan jadi satu-satunya yang dapat kita pegang dalam kehidupan. Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Waktu itu kita mau rindu dalam kehidupan ini. Ketekasan keputusan yang telah kita ambil itu, jangan sampai ini menjadi satu yang tergoyahkan oleh karena apapun yang datang dalam sekitar kita. Kita akan minta Tuhan sendiri akan memberi kekuatan dalam kehidupan dalam hari-hari ini, supaya di dalam segala perkara yang kita hadapi dalam masa yang akan masih kita lewati ini, kita bisa katakan bukan masa yang mudah, akan semakin sukar, semakin jahat keadaan. Tetapi kalau kita tetap berdiri di atas kebenaran firman Allah dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri, dan kita hidup dekat dengan Kristus, saudara, kita akan tetap bertahan melewati dunia yang ada pada hari-hari ini. Amin, saudara. Oleh itu, hendaklah firman Tuhan ini boleh menjadi satu kekuatan kita dalam hari-hari ini. Sebelum kita masuk ke perjamuan kudus pun, kita rindu hendaklah kuat kuasa Allah akan bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Amin.